warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami lagi istirahat, baru saja mengajar siswa. Jadi saat ini kita ingin berbincang-bincang dengan dua orang guru andalannya Bantimurung. Satu guru SD bernama Pak sebut Agung. beliau Pak Yudi. Pak Yudi. Ya, Pak Yudi. Jadi ini guru SMP, ini guru SD. Kebetulan SD dengan SMP ini berdekatan. Ya, ini berdekatan. Jadi kita ingin mendengarkan dulu dari Pak Agung Hanafi bagaimana suka dukanya mengajar di Bantimurung ini. Silakan Pak Agung. Suka dukanya mengajar di Bantimurung itu apa ya? Kalau menurut saya itu lebih banyak sukanya daripada dukanya. Mantap, luar biasa ini. Lebih banyak sukanya. Ya, lebih banyak sukanya. Luar biasa. Ya, lebih banyak ya. Kenapa lebih banyak sukanya? Karena setiap hari kita itu bisa melihat alam, setiap hari kita bisa interaksi dengan warga. Beda kalau kita mengajar di kota, kita memusingkan diri sendiri, orang memikirkan dirinya sendiri. Kalau di sini tidak, ya semuanya itu serba senang. Lanjut Pak Akbar. Ya. Sekarang kita dengarkan dari Pak Yudi. Ini sudah pernah live ini ya? Sudah. Pernah live. Tapi mungkin masih ada yang belum menonton. Coba kita dengarkan lagi. Katanya bagaimana pendapatnya yang disampaikan Pak Agung tadi. Katanya lebih banyak sukanya. Kalau Pak Yudi seperti apa? Betul Pak, kan saya bisa dibilang dari Kota. kota Pak toh, dari Maros. Saya berangkat ke sini luar biasa, Pak, alamnya mesti terjaga. Kemudian buat yang nonton nanti di Bantimurung itu bukan cuma ada air terjun Bantimurung yang dibawa di sini, tapi ada Hidden Paradise. Ada Hidden Paradise Pak di lorong 11, air terjun namanya air terjun Batu Papan. Bagus sekali. Pak Yudi sudah pernah ke sana? Sudah Pak, sudah 2 kali kayaknya saya ke sana. Sama teman dulu, ada teman dari Maros, saya ajak juga, dia bilang, wih ada ternyata yang begini bagus ya. Sudah, makanya ke sini. Luar biasa. Bisa nanti itu. Iya. Hidden Paradise. Ya, ternyata ada namanya Hidden Paradise pemirsa ya. Wah, ya. Sebentar kalau pemirsa ada yang melihat tayangan ini bisa menghubungi kami bisa mengantar. Jadi kami ini ingin mempromosikan ayo ke Bantimurung. Ya, terkadang juga ada teman begini. Ini Pak Anton ini selalu dalam postingannya selalu ada tag ayo ke Bantimurung. Apa sih yang bisa dibanggakan di Bantimurung? Ya, jangan sampai cuma banjir saja tidak ada keindahannya. Nah, saya ingin mendengarkan pernyataan dari Pak Agung ini. Sudah berapa tahun Pak Agung di Bantimurung? Baru 6 tahun. Wah, sudah 6 tahun pemirsa. Nah, bahkan Pak Agung ini tahun lalu kalau saya tidak salah pernah dimutasi ke kota. Ya, pernah dimutasi pemirsa. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Nah, tapi dia menolak, dia meminta kembali ke dinas sehingga kemudian kembali lagi ke sini. Nah, kira-kira Pak Agung bagaimana prosesnya waktu itu sehingga meminta kembali ke atas? Ya. Mungkin ada hal-hal apakah karena persyaratan atau karena memang suka atau kedua-duanya? Ya. Seperti apa? Karena memang intinya saya suka sama Ya. Bantimurung. Karena di situ pada waktu dulu saya dimutasi, saya sementara pembimbingan teman-teman warga yang ada di Bantimurung. Di pembimbingan Madu Trigona ini dia. Madu Trigona. Daripada saya setengah-setengah untuk mengajar warga Bantimurung, lebih baik saya bermohon kepada dinas supaya saya dimutasikan ke sini lagi. Nah, untuk itu, untuk menuntaskan pembimbingan Trigona ini, supaya nanti Bantimurung punya oleh-oleh kalau ada pengunjung di sini. Namanya Madu Trigona. Wah, mantap. Ya, ternyata pemirsa alasan utamanya itu adalah Madu Trigona. Dan terus terang memang pemirsa, beliau ini guru yang sangat luar biasa. Ya, selain mengajar, setelah pulang ngajar, pulang jam 12 lewat ya, Ya, dia itu tidak langsung pulang. Dia tidak langsung pulang. Nah, kemana dia? Itu tadi yang disampaikan, membimbing masyarakat mengembangkan Madu Trigona. Bukan itu saja pemirsa. Beliau ini kalau musim durian, baka-baka dibawa. Ya, untuk apa? Bukan meminta ya sama warga, tapi dia membeli sama warga. Kemudian dia jual kembali dibawa. Dan Pak Agung ini kan sekaligus membantu warga sekaligus mencari cuan ya, di tempat kerja. Bagaimana Pak Agung pengalamannya selama ini? sangat mantap.
banyak hasil alam yang bisa dimanfaatkan di Bantimurung. Iya. Pisang, jengkol, coklat, madu, durian, masih banyak lagi. Iya. Itu kita kalau manfaatkan luar biasa. Kita bisa membantu perekonomian warga, kita juga bisa membantu mengisi beras Anda di rumah. Iya. Satu lagi pemirsa, boleh juga juragan gula. Ceritanya bagaimana Ya, ini? gula merah. Gula merah, Mantap, Gulanya merah, gula merah seperti apa dan bagaimana potensi gula merah di sini? Gula merah yang ada di Bantimurung itu cukup terkenal karena pertama pada waktu prosesnya dia ada nilai plus. Nilai plusnya seperti ini. Gula merah Bantimurung tidak menggunakan kapur. Gula merah Bantimurung itu menggunakan buli. Jadi kayu buli akar. Nah, itu yang mereka gunakan. Jadi gula Bantimurung saya yakin itu pasti sehat. Kalau kita gunakan gula Bantimurung. Makanya pelanggan saya banyak yang tidak mau menggunakan gula lain selain gula saya. Nah, gitu-gitu. Gula buatan Bantimurung Iya. yang Bapak pasarkan di bawah bukan Iya. gula Anda. Oh iya, gula yang saya bawa dari Bantimurung. Nah, seperti itu. Nah, kalau musim jengkol, Musim jengkol lebih-lebih. Ya. Cukup kita bantu warga untuk membawakan jengkol ke bawah, kita jualkan dengan harga yang cukup tinggi. Nah, kita juga bisa mengambil untung sedikit saja dari warga, ganti bensin saja supaya kita bisa membantu kehidupan warga, supaya bisa memperbaiki perekonomian warga Bantimurung. Itu ya. luar biasa pemirsa. Oke, sekarang Pak Yudi ini, Pak Yudi sudah berapa tahun? 3 tahun 3 4 bulan, Pak. tahun. Ya, mungkin juga ada enggak pikirannya saat ini keinginan untuk pindahlah atau seperti apa karena mungkin di sini pemirsa sepi tidak ada ceweknya ya. Apalagi guru-guru di sini tidak ada cewek pemirsa ya. Sekarang kita dengar ke Pak Yudi bagaimana ini. Coba saya fokuskan ke saya dulu. Fokuskan. Jadi kalau niatan pindah, Pak, alhamdulillah sampai sekarang belum ada, Pak. Ya, saya mau bertahan di Luwu Utara, mau majukan Luwu Utara mungkin bisa sumbangsih walaupun sedikit, ya enggak apa-apa, Pak, yang penting bermanfaat. Iya. Kemudian mungkin saya akan lanjutkan mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Agung mengenai gula merah. Saya punya saran kepada mungkin pemerintah desa atau pemerintah yang terkait. Di sini kan saya lihat, Pak, mengenai pembuatan gula merah itu kan packingnya masih biasa saja ya, Ya, masih plastik masih plastik. biasa. Mungkin lebih bagus kalau nanti, Pak, ada mungkin dari desa, dari BUMDes atau bagaimana pembuatan BUMDes di packing sebagaimana baiknya ya, supaya itu mungkin harga jualnya makin tinggi. Jadi kalau kata Pak Jokowi itu jangan cuma mentahnya saja, harus di packing bagaimana bisa bersih. Jadi orang tahu, oh ini gulanya Bantimurung, ternyata ada memang anunya, Pak, apa ada logonya Labelnya. gitu, gula Bantimurung asli 100%, top markotop apa sih, Iya. yang penting mengacak begitu, Pak. Jadi mungkin saran untuk kepala desa atau siapapun yang terkait, baik itu pemerintah, dinas perdagangan atau apapun, bisa mungkin memberikan pelatihan kepada masyarakat yang ada di Timur. Mungkin itu, Pak. Waduh, luar biasa pemirsa ini pengangkutan 2 orang guru ini, baru 2 orang guru ini pemirsa. Saya belum mewawancarai teman-teman guru yang lain. Ada Pak Erpan, cuma ada 1 orang ini saya wawancarai juga, namanya Pak Aluis. Cuma Pak Aluis ini sekarang sudah pindah ke Seko dan dia memposting perjalanannya ke Seko yang luar biasa, bergelimang lumpur, memasuki terowongan, dia upload di grup sekolah, dia masih masuk di grup. Saya sampaikan sama dia, untung ada pengalaman ke Bantimurung kurang lebih 6 tahun, ya. Jalan pada saat itu jelek jalan. Jadi Pak Alus ini punya pengalaman, ya, pengalaman Bantimurung dibawa naik ke Seko. Alhamdulillah, dia bilang iya Pak, luar biasa pengalaman di Bantimurung, saya bawa ke Seko. Saya kira pemirsa untuk demikian, ya mungkin lain kali masih banyak kita mau diskusikan ini, tapi sudah panas, kemudian siswa juga mau belajar lagi. Ya semangat pemirsa, ayo kita semangat. Nah, ayo ke Bantimurung. Ayo ke Bantimurung. Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.